Bismillah, semoga saja terjadi. Timnas Indonesia bisa menang WO jika Bahrain menolak tampil di Indonesia. Begini penjelasannya. Indikasi kuat Bahrain akan buat kecurangan lagi. PSSI gerak cepat lakukan hal ini. Kira-kira apa ya? Jika dikabulkan, fix AFC sudah bersekongkol dengan Bahrain. Ini alasan kuat AFC tidak perlu menggubris permintaan Bahrain. Sangat mengejutkan, media Vietnam tiba-tiba dukung timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ada apakah ini? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bahrain minta laga Timnas Indonesia versus Bahrain di tempat netral. Baru-baru ini Bahrain mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA agar laga leg kedua melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan dengan alasan keamanan, terutama setelah hasil imbang 2-2 di leg pertama yang berlangsung di Rifah, Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam pertandingan tersebut, keputusan wasit Ahmed Alkah menuai kontroversi karena dinilai berpihak pada Bahrain, terutama ketika wasit memperpanjang injury time dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa alasan jelas, yang memungkinkan Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Banyak pendukung Timnas Indonesia merasa bahwa alasan keamanan yang diutarakan oleh Bahrain hanyalah dalih untuk mendapatkan keuntungan lain. Ada dugaan bahwa Bahrain ingin pertandingan dipindahkan ke tempat netral agar mereka bisa mengulang taktik kotor dengan mempengaruhi wasit seperti yang diduga terjadi saat pertandingan di kandang mereka. Namun, PSSI dengan tegas menolak permintaan Bahrain ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa laga tetap akan dilangsungkan di Jakarta. Arya juga menjamin bahwa Indonesia siap memberikan keamanan penuh kepada timnas Bahrain selama mereka berada di Indonesia. Selain itu, ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, meskipun terkadang vokal di media sosial, sebenarnya sangat ramah dan selalu menyambut tamu dengan baik. Indonesia juga telah membuktikan kapasitasnya sebagai tuan rumah yang baik dengan sukses menggelar berbagai ajang internasional, termasuk Piala Dunia U-Strip 17 pada tahun 2023. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan Indonesia dalam menjamin kelancaran dan keamanan pertandingan. Banyak pengamat sepak bola menilai PSSI harus tegas dalam menghadapi situasi ini agar Bahrain tidak mencoba bermain curang. Dukungan penuh dari para supporter Timnas Indonesia sangat diperlukan agar Indonesia dapat bertanding secara maksimal di kandang sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan PSSI ini? Apakah Bahrain terlalu berlebihan atau justru ada sesuatu yang perlu diwaspadai? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia bisa menang WO jika Bahrain menolak tampil di Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menang walkover dalam kurung WO 3-0 jika Bahrain benar-benar menolak bertanding di Jakarta pada laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut FIFA Legal Handbook edisi September 2024, poin 28 menyatakan bahwa tim yang mundur dari pertandingan akan dianggap kalah 0-3 dalam laga sepak bola 11 lawan 11. Ini tentu menjadi ancaman bagi Bahrain yang saat ini meminta pertandingan dipindah ke tempat netral karena alasan keamanan. Setelah hasil imbang 2-2 di leg pertama pada 10 Oktober 2024, keputusan wasit yang memihak Bahrain menjadi sorotan. Wasit Ahmed Alkaf dari Oman dituding memperpanjang injury time tanpa alasan yang jelas hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9. Ketidakadilan ini memicu kemarahan netizen Indonesia yang membanjiri akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA dan pemainnya dengan berbagai kritik.
Sebagai tanggapan, BFA kini meminta kepada AFC dan FIFA agar laga leg kedua yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 dipindahkan ke tempat netral. Mereka mengklaim bahwa ini demi keselamatan tim mereka yang merasa terancam oleh respons negatif dari netizen Indonesia. Namun PSSI melalui ex-Co Arya Sindulingga dengan tegas menolak permintaan ini. PSSI menjamin bahwa Indonesia akan memberikan keamanan penuh bagi tim Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Arya juga menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan telah sukses menggelar berbagai ajang internasional, termasuk Piala Dunia U-Strip 17 pada 2023. Jika Bahrain tetap bersikeras tidak mau bertanding di Jakarta, maka sesuai aturan FIFA, Indonesia akan otomatis menang dengan skor 3-0 melalui keputusan walkover. Ini tentu menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bahrain hanya mencari alasan untuk menghindari pertandingan? Atau justru mereka memang benar-benar khawatir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan AFC harus tolak permintaan Bahrain. AFC harus tegas dalam menyikapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang ingin memindahkan laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia ke tempat netral. Permintaan ini muncul setelah Bahrain merasa khawatir dengan keamanan tim mereka usai hasil imbang 2-2 di leg pertama pada 10 Oktober 2024 di Rifah, Bahrain. Namun ada sejumlah alasan rasional mengapa AFC sebaiknya menolak permintaan ini dan memastikan pertandingan tetap digelar di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan ajang internasional. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 pada 2023, Indonesia berhasil menggelar turnamen tersebut dengan lancar dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini siap dan mampu memberikan keamanan serta kenyamanan bagi tim-tim tamu, termasuk Bahrain. Menggunakan alasan keamanan untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral menjadi tidak relevan mengingat Indonesia telah berulang kali membuktikan kemampuannya dalam mengelola ajang besar. Kedua, pertandingan leg pertama sudah digelar di kandang Bahrain, jadi seharusnya giliran Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Memindahkan laga ini ke tempat netral akan merugikan timnas Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Setiap tim berhak mendapatkan keuntungan bermain di kandang, dan hal ini merupakan prinsip dasar dalam kompetisi sepak bola internasional. Ketiga, permintaan Bahrain untuk bermain di tempat netral bisa menimbulkan preseden buruk bagi kompetisi di masa depan. Jika permintaan seperti ini dikabulkan tanpa alasan yang jelas, maka tim-tim lain bisa menggunakan alasan serupa untuk menghindari bermain di negara lawan. Ini berpotensi merusak integritas kompetisi dan menciptakan ketidakadilan bagi tim-tim yang harus bermain sesuai aturan. PSSI sudah memberikan jaminan keamanan bagi tim Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Bahkan ex-Co PSSI Arya Sindulingga menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan siap menyambut tamu dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Bahrain untuk merasa khawatir. AFC seharusnya menolak permintaan ini dan memastikan pertandingan tetap digelar di Indonesia. Sportivitas dan keadilan harus ditegakkan agar tidak ada pihak yang merasa diuntungkan secara tidak adil. Bagaimana menurut kalian? Apakah AFC sebaiknya mengabulkan atau menolak permintaan Bahrain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Respon Liano Reijnders setelah dicoret Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Liano Reijnders dalam laga penting timnas Indonesia melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menimbulkan banyak tanda tanya. Pemain muda berbakat yang kini bermain di PEC Zwolle ini sebelumnya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Garuda, khususnya di posisi bek kanan. Namun secara mengejutkan namanya tidak masuk dalam daftar pemain dan banyak spekulasi bermunculan mengenai alasan di balik keputusan ini. Apakah keputusan ini karena alasan cedera minor yang dialami Reijnders atau lebih pada pertimbangan strategi taktik dari Shin Tae-yong?
Jika alasannya taktik tentu mengherankan mengingat Rangers dianggap sebagai salah satu opsi terbaik untuk mengisi posisi bek kanan, terutama mengingat performa Asnawi Mangkualam yang bermain di posisi tersebut. Banyak supporter merasa keputusan ini bisa saja mempengaruhi hasil akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk timnas Indonesia. Yang menarik, Liano Rangers akhirnya memberikan respons melalui story Instagramnya pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, ia mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang tetap mendukungnya meskipun ia tidak ikut bermain. Pesannya singkat namun penuh makna, terima kasih untuk dukungannya, ungkap pemain berusia 23 tahun tersebut. Kini Rangers akan kembali ke klubnya PEC Zwolle untuk mempersiapkan diri menghadapi laga Eredivisie melawan NAC Breda. Meski begitu, pertanyaan tetap ada, apakah Rangers masih memiliki peluang untuk dipanggil kembali ke timnas di pertandingan berikutnya? Bagaimana menurut kalian, apakah Shin Tae-yong harus memanggil Liano Rangers kembali ke timnas Indonesia? Apakah keputusan ini tepat atau justru merugikan Garuda di kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan diskusikan bersama. Media Vietnam beri dukungan timnas Indonesia soal peluang lolos Piala Dunia 2026. Dalam sebuah perubahan yang mengejutkan, kali ini media Vietnam secara tak terduga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Biasanya media Vietnam dikenal kritis terhadap timnas Indonesia, bahkan seringkali melontarkan kritik tajam. Namun setelah melihat performa skuad Garuda dalam beberapa laga terakhir, pandangan mereka berubah drastis. Media Vietnam Soha mengapresiasi performa timnas Indonesia yang dianggap luar biasa setelah berhasil meraih hasil imbang melawan 3 tim kuat, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Timnas Indonesia dianggap fenomenal ketika meraih 3 hasil imbang berturut-turut melawan lawan kuat, tulis Soha pada Rabu 16 Oktober 2024. Mereka bahkan menyebut bahwa Indonesia hampir memenangkan laga melawan Bahrain meskipun akhirnya dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Sementara itu di sisi lain, timnas Cina justru mengalami periode buruk dengan 3 kekalahan berturut-turut sebelum akhirnya menang 2-1 melawan Indonesia di kandang sendiri. Meskipun kalah, media Vietnam tetap optimis bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut analisis mereka, meskipun Indonesia saat ini berada di posisi kelima grup C, mereka hanya tertinggal 2 poin dari Bahrain yang berada di peringkat keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri. Peluang Indonesia untuk masuk 4 besar dan melaju ke babak kualifikasi keempat sangat terbuka. Dukungan dari media Vietnam ini tentu sangat jarang terjadi, mengingat biasanya mereka lebih kritis terhadap sepak bola Indonesia. Namun dengan performa yang semakin membaik, mereka percaya bahwa timnas Indonesia bisa terus melaju dan mengejutkan banyak pihak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan media Vietnam? Mampukah timnas Indonesia membalikan keadaan dan lolos ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan ragu untuk berdiskusi. PSSI optimis Kevin Dix bisa bela timnas Indonesia saat lawan Jepang. PSSI sedang bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Bek berusia 28 tahun itu sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kevin Dix sepakat untuk membela timnas Indonesia. Namun proses administrasi naturalisasinya sedikit tertunda akibat perubahan pemerintahan di Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa meskipun PSSI sudah bergerak cepat, proses tersebut terhambat oleh transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Saat ini DPR masih dalam tahap pembentukan komisi-komisi baru, sehingga PSSI belum bisa menyerahkan berkas administrasi Kevin Dix ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
PSSI berharap agar proses ini bisa selesai sebelum laga melawan Jepang dan Arab Saudi yang dijadwalkan pada 15 dan 19 November 2024. Namun Arya Sinulinga mengakui bahwa PSSI lebih optimis proses naturalisasi Kevin Dix akan selesai pada Maret 2025. Jika semua berjalan lancar, Kevin Dix diharapkan bisa bermain dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada bulan tersebut. Meskipun demikian, PSSI masih berusaha keras agar Kevin Dix bisa dimainkan saat melawan Jepang. PSSI bahkan mengejar proses tersebut hingga H-7 sebelum pertandingan melawan Jepang, meskipun peluangnya terbilang kecil. Semua pihak berharap agar proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar tanpa hambatan besar di tengah transisi politik yang sedang berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI harus lebih cepat lagi dalam memproses naturalisasi Kevin Dix? Apakah dengan kehadirannya, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif menghadapi Jepang dan Arab Saudi? Yuk tinggalkan komentar kalian dan bagikan pendapatmu. Poin ideal timnas Indonesia agar bisa lolos 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan harapan besar untuk bisa menembus posisi 4 besar. Mengingat persaingan yang ketat khususnya dengan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, target 4 besar menjadi tujuan realistis yang dipatok PSSI. Posisi 4 besar penting karena 2 tim teratas di klasemen akhir akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat 3 dan 4 masih akan melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi. Pertanyaannya, berapa poin yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut? Berdasarkan catatan dari kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, seperti edisi 2022 dan 2018, kita bisa mengambil gambaran umum. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tim yang finish di peringkat keempat, Irak di grup A, hanya mampu mengumpulkan 9 poin. Bahkan Uni Emirat Arab yang menempati posisi ketiga hanya memiliki 12 poin. Di grup B, Oman berhasil mengamankan peringkat keempat dengan 14 poin, sementara Australia di posisi ketiga memiliki 15 poin. Sedangkan pada kualifikasi Piala Dunia 2018, peringkat keempat di grup A, Uzbekistan berhasil mengumpulkan 13 poin. Uni Emirat Arab di grup B juga finish di posisi keempat dengan 13 poin. Melihat pola ini, tim yang finish di posisi keempat umumnya membutuhkan sekitar 9 hingga 14 poin. Bagi timnas Indonesia mengingat persaingan ketat di grup C, kemungkinan besar mereka harus meraih minimal 13 hingga 15 poin untuk mengamankan posisi 4 besar. Saat ini Indonesia sudah memiliki 3 poin dari hasil imbang. Dengan 6 laga tersisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri. Ini memberikan keuntungan besar bagi tim Garuda untuk mengumpulkan poin tambahan yang sangat dibutuhkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu mencapai target 13 hingga 15 poin dan finish di 4 besar? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Empat pemain ini layak dicoret Shin Tae-yong pada laga bulan November. 4 pemain timnas Indonesia mungkin akan dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Jepang. Setelah laga melawan Bahrain dan Cina yang kurang memuaskan, perubahan skuad mungkin menjadi keharusan bagi STY. Pada laga melawan Bahrain 10 Oktober 2024, Indonesia sempat unggul 2-1 hingga menit ke-8. Sayangnya, tambahan waktu kontroversial dari wasit mengubah skor menjadi imbang 2-2. Di laga berikutnya melawan Cina 15 Oktober 2024, Indonesia kalah 0 hingga 2. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat 5 klasemen sementara grup C dengan hanya 3 poin dari 4 pertandingan. 2 laga berikutnya melawan Arab Saudi dan Jepang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada kemungkinan beberapa pemain akan diganti. Jika proses naturalisasi Kevin Dix selesai tepat waktu, dia bisa memperkuat lini belakang Indonesia.
Namun, ini juga berarti ada pemain yang harus dicoret. Berikut 4 pemain yang berpotensi tidak dipanggil oleh Sintayong. Pertama, Muhammad Ferrari. Bek muda ini kemungkinan akan tergeser dengan kedatangan Kevin Dix. Meskipun potensial, Ferrari belum masuk dalam skuad untuk melawan Bahrain dan Cina. Kedua, Hoki Caraka. Penyerang ini kalah bersaing dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Dimas Drajat. Kehadiran Eliano Reijnders juga memperketat persaingan di lini depan. Ketiga, Egy Maulana Fikri. Egy belum dimainkan dalam 2 laga terakhir dan bahkan tidak masuk skuad final melawan Bahrain. Kemungkinan besar STY kembali tidak akan memanggilnya. Keempat, Ricky Kambuaya. Seperti Egy, Ricky tidak dimainkan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Peluangnya untuk dipanggil kembali juga tipis. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini tepat? Silakan tinggalkan komentar di bawah.